Tahu. Tahu. Tahu dong. Tahu. Tahu dong. Itu peristiwa di mana golongan muda menyulik Soekarno-Hatta untuk memaksa mereka segera proklamasi secepatnya. Penculikan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh beberapa pemuda. Dan kemudian mereka seperti berusaha memprovokasi supaya mempercepat pengumuman kemerdekaan. Peristiwa di mana Soekarno dan Hatta diculik. Mereka dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Untuk apa? Mendesak untuk proses kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta Yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan Jakarta seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gamang sementara Republik belum berdiri. Melihat kondisi demikian, golongan muda yang dipimpin oleh Hairul Saleh melakukan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 malam. Hasil dari rapat tersebut adalah pemuda akan mendesak Soekarno dan Hatta secepat mungkin tanpa campur tangan PPKI yang merupakan organisasi Jepang. Bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, Berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Tokoh-tokoh dari yang pertama ada golongan tua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua ada golongan muda yaitu Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sodan Kosinggi, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, dan yang lainnya. Kronologi, pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI. Sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan Badan Buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Hasil, setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sodan Kosinggi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta.
dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Yang kedua, proklamasi. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 23 WIB. Setelah itu, Hatta meminta Ahmad Subarjo untuk menelpon Hotel Des Indes untuk tempat diadakan rapat, tetapi ditolak karena sudah pukul 24 WIB. Berdasarkan izin dari Jepang, kegiatan bisa dilaksanakan sebelum pukul 22 WIB. Melalui Ahmad Subarjo, Tadashi Maeda menawarkan rumahnya di Miyokodori, yaitu yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, sebagai tempat yang aman untuk dapat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi. Konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran, yaitu yang pertama, kemauan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan yang kedua adalah pernyataan pengalihan kekuasaan. Dalam peristiwa perumusan teks proklamasi, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan ide-idenya secara lisan. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta kemudian menyumbangkan idenya pada kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Pembacaan teks proklamasi. Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia karena hari itu dilaksanakan proklamasi Indonesia. Proklamasi akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Adapun Sudiro memerintahkan Suhut menyiapkan tiang bendera. Keamanan dipercayakan kepada Syodan Kolatif Hendraningrat dan Abdurrahman. Yang terakhir tentang penyebarluasan berita kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang telah diumumkan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno beberapa saat kemudian berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemerintahan pemerintah Jepang yang bernama Domei, kantor berita antara sekarang, oleh Adam Malik, Rinto Alwi, Asaba Faki, dan Pelubis. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 WIB, wartawan kantor berita Domei Syahrudin berhasil masuk ke gedung siaran radio Hosokanzi RRI sekarang untuk menyerahkan kepada Markonis, yaitu petugas telekomunikasi FUS, untuk menyiarkan berita proklamasi secara berulang-ulang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.